Halo Sobat Darso, dimanapun kalian berada, alangkah baiknya siapkan dulu secangkir kopi atau secangkir teh sama cemilannya. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul A Working Man 2025. Dan seperti biasa, sebelum mulai saya kasih pantun dulu nih. Main gitar nyanyi lagu lama, lagu cinta tahun 90-an. Katanya sih ngajak ngobrol tema agama, tapi kok bajunya off shoulderan semua. Film ini dibuka dengan seorang pria buta gagah dan berani yang bernama Levon Kade. Dia seorang mandor bangunan yang dikelola oleh keluarga Garcia. Perusahaan ini dipimpin oleh Joey Garcia dan istrinya Carla Garcia. Joey ini adalah teman baik Levon. Bahkan Carla bersama putrinya yaitu Jenny juga sangat akrab sama Levon. Di situ si Jenny merengek ke Joey untuk diberi mobil karena habis ujian semesteran kuliahnya. Mika, I can't. I don't. This is what I need for tonight. Finish the semester, so we're gonna celebrate. Fine. I don't need it. Just give her what she wants. Nobody's arguing that. Di tengah itu Levon melihat ada satu mobil masuk yang ternyata anggota gangster setempat yang sedang menganiaya bawahannya sehingga terjadi seperti ini. Ternyata bro, Levon ini bukan mandor sembarangan. Dia jago gelut dan memakai senapan, membuat para gangster ciut. Habis itu Jenny mendatangi Levon karena melihat aksinya tadi yang brutal abis. Jenny tahu bahwa Levon dulunya ternyata adalah seorang tentara dan meminta untuk diajari ilmu silat. Kalau tidak mau, Levon akan dilaporkan ke ayahnya. Waduh, alhasil manut-manut aja gitu si Levon karena nggak mau dipecat. Singkat waktu, pada saat pulang, Levon mampir ke sebuah tempat yang ternyata sedang menjemput putrinya yang bernama Mary yang berada di rumah mertuanya Levon. Dia bernama Rod. Lebih tepatnya mantan mertua sih, karena dilihat dari pembicaraan Levon dan Rod, istrinya Levon sudah meninggal. Rod terlihat agak kurang suka sama si Levon ini. Habis itu Levon ngajak putrinya cari makan di kafe, yang dimana hari ini adalah ultahnya Mary. Mary dikasih hadiah foto masa kecilnya bersama ibunya. Nah, di situ Mary agak sedih nih karena ibunya meninggalkan mereka untuk selamanya. She looks like you. Dad, can I tell you something? I'm mad at Mama. It's okay. Singkat waktu, Levon yang menemui pengacaranya karena Rod menuntut hak asuh Mary. Awalnya pengacara agak bulet karena Levon mengalami sedikit cedera di kepalanya pas dulu lagi bertugas di militer. Tapi Levon tetap kekeh ingin merawat putrinya sendiri. Tanpa ragu dia memberikan 2 tumpuk uang. Alhasil semua ini bisa diatur. Wow, bilang aja kalau kamu mau bayaran dulu tanpa meruwetkan situasi. Ya emang gitu ya, segala urusan kalau ada uang pasti bisa jalan. Lanjut, malam harinya terlihat Jenny yang lagi berpesta merayakan hasil UASnya bersama teman-temannya. Sekilas dilihatkan Levon yang baru menyewa kamar kos. Kamar tersebut terlihat sangat kumuh. Kembali di Jenny dan kawan-kawan, mereka abok-abokan sampai lupa segalanya. Lupa sholat, lupa ngaji, lupa kerjain tugas. Yang penting asikin aja. Tanpa Jenny sadari, ada sekelompok orang yang lagi mengintainya. Sampai di mana ketika lagi nemenin temennya muntah karena kebanyakan minum amer, secara mengejutkan Jenny dibawa pergi naik mobil Grand Max hitam oleh 2 orang misterius. Not go out there like this. Masalah datang ketika si Jenny Garcia ini hilang misterius. Pagi harinya Levon dipanggil sama Joey. Dia bingung karena Jenny hilang ketika lagi party sama temen-temennya. Joey ingin Levon mencari Jenny dengan imbalan yang besar. Namun bukan soal imbalan. Di situ si Levon udah pensiun dari dunia persilatan. Sepulang kerja,
Levon mendatangi kediaman sahabatnya ketika masih di militer dulu. Di situ Levon mencari pencerahan dari temannya yang bernama Guni. Keesokannya, Levon datang ke rumah Joey. Sebenarnya Levon awalnya ragu sih. Dia udah janji nggak mau pakai kekerasan lagi. Tapi rasa bersalah, persahabatan, dan insting sebagai ayah mendorong dia untuk membantu. Kalau anak gue yang diculik, gue pasti ngelakuin hal yang sama, katanya dengan pelan. Penyelidikan dimulai. Levon balik jadi mesin investigasi manusia. Pertama, dia datang ke bar tempat terakhir Jenny nongkrong. Namanya bar. Ya, isinya bukan tempat ngaji, musik keras, orang mabuk, dan bartender sok cool. Levon nyari info dan ketemulah nama si bartender, yaitu Johnny. Levon ngikutin Johnny pulang. Pas nyampe rumah, tanpa basa-basi, Levon langsung nyelonong masuk kayak tukang tagih utang. Dan pas dibuka, si Johnny lagi ngefly cuy. Si Levon awalnya ngajak ngomong baik-baik, tapi si Johnny kampret ini lagi dalam keadaan melayang. Alhasil jalan satu-satunya diginiin. It is just a wet towel. The nervous system tells you that you're drowning. Di tengah penyiksaan itu, tiba-tiba ada teman Johnny yang ke situ. Dengan terpaksa Levon membantai mereka semua dan nemuin petunjuk bahwa Jenny dibawa sama mafia Rusia. Sekilas dilihatkan Jenny yang sedang disekap di suatu tempat. Dia sangat putus asa dan menyesali perbuatannya. Esok harinya Levon masih di depan rumah Johnny. Tak lama ada satu mobil yang ke situ. Levon segera mencatat dan mengambil bukti-bukti penting. Ada 3 orang. Di dalam, orang-orang tadi kebingungan dan kesal karena uang hasil bisnis haramnya hilang. Tak lama datang satu mobil lagi, yaitu tukang bersih-bersih, namun bukan pembersih biasa, yaitu merupakan pembersih mayat pembunuhan. Habis semua selesai, 3 mafia tadi pergi. Tak mau ketinggalan momen, Levon mengikutinya sampai ke rumah mafia tersebut. Levon segera mencari tempat pengintaian yang pas. Ketemulah tempat yang pas. Setelah itu, Levon tahu bahwa mafia ini sangat beringas dengan istrinya. Kita sebut Acuy saja. Si Acuy ini kasar banget sama perempuan. Mungkin karena uangnya hilang ya. You think the money falls from the sky? Singkat waktu istrinya pergi tuh. Tak lama Levon masuk ke rumah itu dan langsung memberinya uppercut sampai pingsan. Pada saat bangun, Levon menanyainya dengan mengikat Acuy di pinggir kolam. Jika tidak mau jujur, maka Levon tidak segan membunuhnya. Di situ Acuy malah menyombongkan dirinya sebagai anggota FON, yaitu organisasi mafia paling berbahaya. Levon tidak takut dengan ancaman itu dan malah mengancam balik akan membunuhnya jika dia tidak mau ngaku di mana keberadaan Jenny. Acuy langsung kesal dan menyebutkan satu nama, yaitu Dimi. Habis itu Levon menaburkan uang yang diambilnya kemarin di rumah Johnny, lalu menyeburkan Acuy sampai dipanggil ke isekai. I'm not selling her. What are you? Beberapa jam dari itu datang satu pentolan lagi, yaitu kakak si Acuy, namanya Simon. Di situ sedikit ada info bahwa Dimi adalah anak si Acuy yang suka bikin onar di dalam organisasi mafia Rusia. Kemudian diperlihatkan Jenny yang disekap di suatu tempat yang entah di mana tempat itu. Saya juga tidak tahu. Nah, di situ Jenny bersama satu orang. Kelihatannya sih cewek karena tubuhnya semua ditutupi, membuat saya dan penonton tidak tahu siapa orang ini. Tapi yang pasti, dia adalah orang yang nyulik Jenny. My mother is Carla. It's fucking real. Have you ever seen someone die before? You're so fucking pretty. Pagi harinya pahlawan kita yang sedang ngopi sambil menikmati sunrise. Habis itu di kantor DIA ada seorang bertopi yang lagi menerima telepon.
Yang ternyata itu adalah teman lama Levon, kita sebut Somat. Si Somat ini memperingatkan Levon bahwa organisasi yang dihadapi Levon adalah sindikat paling berbahaya di dunia. Namun Levon gak takut. Dikasihlah sedikit petunjuk sama si Somat. Kemungkinan orang-orang yang Levon cari ada di sebuah daerah Joliet, di sebuah kafe yang bernama Hatties. Malam harinya Levon langsung menuju lokasi petunjuk yang diberikan Somat tadi. Pada saat di dalam kafe remang-remang, tanpa sadar Levon sedang diintai oleh dua orang, satu cewek, satu laki-laki, parubaya. Kita sebut Cowboy dan si Manis. Kayaknya ini yang mencuri Jenny tadi ya. Si Manis mencurigai Levon, lalu menyuruh si Cowboy untuk melihat secara langsung. Pada saat disanding Levon nunjukin satu gembok uang tanpa banyak cincong. Cowboy mengajaknya ke sebuah ruangan yang di sana ada seorang bos besar bersama para anak buahnya. Karena Levon dicurigai sebagai polisi oleh bos besar, dengan terpaksa Levon harus menghadapi kerasnya kehidupan ini. Get him. Tapi dengan waktu singkat, Levon berhasil melumpuhkan mereka semua. Habis itu, Levon mengutarakan maksudnya. Dia ingin membeli narkoboy. Levon tidak langsung diberikan barangnya. Bos besar menyuruh Levon besok pagi menemui bawahnya di kedai dekat situ untuk memberikan kejelasan lebih lanjut dan harus membawa uangnya tadi. Singkat waktu pagi hari di tempat yang sudah ditentukan, Levon diberi sebuah ponsel Nokia jadul. Pada saat di mobil, Levon ditelepon bos besar. Dia dikasih tahu bahwa narkoba yang dia pesan ada di bawah kakinya. Namun tak berhenti di situ, bos besar akan menghubunginya lagi nanti. Tapi jangan salah sangka dulu, Levon ini beli narkoba tidak ingin menjadi pengedar. Dia hanya ingin mencari petunjuk siapa Dimi, lokasi Jenny ditangkap, dan dalang para mafia yang terlibat ini semua. Lanjut, malam harinya kita dilihatkan pria penculik Jenny. Dia bernama Viper, dan wanita tadi yaitu si Manis. Ternyata mereka membawa Jenny yang ditaruh di dalam koper untuk dijual ke pria botak berkuncir. Kita sebut si kuncir. Dia ini mempunyai sifat black. Pada saat Viper dan Manis lagi duduk santai sambil menikmati ikan wader, secara mengejutkan si kuncir dengan bersimbah darah di pipinya, dia digigit Jenny. Niatnya ingin enak-enakan, malah begini endingnya. Untung bukan anunya yang digigit ya. They look like little sharks. She bit my out! Di kediaman Levon yang sedang memasang foto orang yang dicurigai sebagai pelaku penculikan Jenny. Habis itu Levon ditelepon bos besar untuk diajak menemui orang penting di bisnis pengedarannya agar tidak mudah diringkus pemerintahan. Singkat waktu tibalah Levon di tempat pertemuan. Pucuk dicinta ulah pun tiba. Tak disangka-sangka Levon ketemu si Dimi yang selama ini dia cari. Ini dia orangnya, tapi kayak mirip siapa ya? Gak asing sih. Awalnya Dimi ini curiga, lebih tepatnya waspada. Dia menyuruh anak buahnya untuk memeriksa KTP Levon. Tapi dengan keahliannya selama bertahun-tahun di militer, dia berhasil menyamar dengan nama William Kelas King. My name is Demi. Bill. Bill Coates. Let them check. That okay? Sehabis pertemuan itu, Levon tinggal mencari pencurinya Jenny, yaitu Viper dan Manis. Lalu Levon mengintai di kafe yang dia datangin kemarin. Tapi nggak asik dong kalau nggak ada aksi tegangnya, karena film ini adalah film action. Si Manis tahu kalau Levon mengintai di situ. Nah, si Manis lalu manggil seseorang, yaitu dua mafia tadi yang bersama Acoy. Namun Levon berhasil kabur dengan mencuri motor seseorang. Fuck! He just fucking left in a bike! Fuck!
Aksi kejar-kejaran di tengah hutan yang gelap gulita membuat suasana menjadi tegang. Sampai di mana Levon jatuh tepat di mobil polisi hutan yang lagi patroli. Namun tak disangka-sangka, ternyata itu adalah oknum polisi yang disuap 2 orang tadi. Mereka bernama Vanco dan Danya. Diangkutlah si Levon dan terungkap bahwa Vanco dan Danya adalah ponakan si Acoy. Dia ingin balas dendam karena pamannya dibunuh. Namun mereka berdua salah pilih lawan, sehingga aksi pergelutan di dalam mobil Grand Max pun tak terhindarkan. Dan pada akhirnya mereka berdua harus menyusul Acoy ke Isekai. Ternyata mereka berdua adalah anak si Simon. Semakin tegang nih. Gimana nasib Levon selanjutnya ya? Di suatu tempat pesta, Viper dan Manis di tempat itu menemui Dimi. Di sana Dimi kesal. Mereka berdua menyebabkan Dimi rugi $200.000 karena kejadian pelanggannya yaitu Kuncir terluka parah akibat perbuatan Jenny tempo lalu. Maka Kuncir ingin Jenny mati. Pindah di pertemuan para elit, Samyeon meminta bantuan akibat Dimi. Kedua anaknya dan adiknya meninggal. Salah satu elit mafia kita sebut Mamat menyuruh anak buahnya menemani Simon untuk mencari Dimi. Kita sebut mereka berdua adalah Paijo dan Paimin. Tanpa banyak basa-basi, Simon mendatangi Dimi yang lagi asik berpesta. Di tengah itu dengan pede, Paijo menembakkan senapannya agar semua orang pergi. Giliran Paimin yang membogementasi Dimi. Habis itu Simon bertanya tentang Levon. Awalnya dia agak takut menjawab, tapi karena dia takut akan dibunuh, akhirnya dia mengaku kalau Levon adalah pelanggannya. Dia juga memberikan identitas Levon. Lalu Samyeon memperingatkan Dimi bahwasannya Levon sedang mengincarnya. Pagi harinya dilihatkan Dr. Roth yang lagi senam di dalam rumah. Di situ didatangi Paijo dan Paimin. Siang harinya, Levon ditelepon guru sekolah Mary karena Mary tidak ada yang jemput. Pada saat di mobil, Levon belak-belakan sama anaknya bahwa dia sedang diburu orang jahat. Nah, habis itu Mary khawatir nih dengan kakeknya karena tidak menjawab telepon dari Mary. Mereka segera pergi tuh untuk menemui Dr. Roth. Sungguh mengejutkan. Rumah Dr. Roth dibakar oleh Paijo dan Paimin. Levon dengan gercep mengeceknya. Di dalam untungnya Dr. Roth masih hidup. Segeralah Levon membawanya keluar. Di luar Dr. Roth agak kesal sama Levon karena membuatnya dalam masalah. Namun Mary membela ayahnya. Mary bilang begini, untung kamu gak matang di dalam kek. Mary, stay here, okay? Nah, setelah itu Levon ngajak Mary ke rumah Guni untuk diamankan. Di sana Levon mendapatkan dukungan dari sahabatnya berupa persenjataan yang dia koleksi dari dulu. Setelah pembekalan selesai, Levon pamitan sama anaknya. Dia akan kembali bertugas untuk membela rakyat yang membutuhkannya. Sumpah ini cukup membuat saya tersentuh sih dengan keberanian seorang ayah agar menjadi contoh yang baik untuk putrinya, untuk menolong rakyat dan membela negara, dan keteguhan hati sang anak yang mendapat ujian hidup yang berat. The apocalypse. I don't want to, but I do. Pray to God. He's never. We did some righteous shit, brother. What about school? This. That's you. Pada saat malam hari di tengah hutan, Mary yang dibawa oleh Viper dan Manis dengan mobil awalnya nampak biasa-biasa aja. Tapi pada saat mereka berdua lengah, inilah yang terjadi.
Jenny memberontak hingga membuat mobil mereka terperosok ke dalam lubang. Kaburlah si Jenny. Tak tinggal diam, Viper dan Manis mengejarnya sambil menembaki. Untungnya Jenny bisa kabur bro, membuat Manis dan Viper sedikit cekcok. Di tengah hutan pada saat itu bulan purnama, Jenny dengan keberuntungannya ketemu polisi yang lagi patroli. Tapi sungguh tak terbayangkan di pikiran Jenny bahwa polisi ini adalah polisi korup yang eblek tadi. Jenny kembali ditangkap Viper dan Manis untuk disiksa. Tapi pada saat mau dihabisi, Kuncir nelpon Viper. Dia mau kencan satu lagi dengan Jenny dengan upah $1 juta. I'm so fucking sorry. Miss me? What the fuck? Hey, sir. Demi says you... For now. Pindah di tempat Dimi yang lagi ngeplay. Tak disangka Levon sudah standby di situ untuk membrutal. Tanpa banyak cincong, Levon menghabisi anak buah Dimi satu persatu dengan elegan. Sampai dimana Levon menghadapi Dimini yang eblek ini bro. Dia memakai cara kotor dengan mengancam akan membunuh penghiburnya sendiri. Akan tetapi bukan Levon namanya kalau tidak barbar. Dan inilah jadinya. Begin a new life as a... Look at that. Dimi berhasil didapatkan hidup-hidup lalu diinterogasi di mana tempat Jenny disekap. Dengan terpaksa Dimi menuruti Levon karena dia tak mau mati konyol. Sampailah mereka berdua di tempat penyekapan Jenny tadi. Kemudian Levon menanyakan siapa Viper. Lalu giliran Dimi bertanya kenapa Levon membunuh orang-orangnya demi satu orang wanita. Levon menanya balik apakah Dimi memiliki anak perempuan. Dimi menjawab tidak. Dan akhirnya Dimi pun ikut reunian di isekai. Sedangkan di dalam yang lagi asik, mereka nggak tahu bahaya akan datang. Levon yang mulai bergerak, dia berhasil menembak 2 orang di atas pohon. Kemudian diperlihatkan bos besar yang lagi bersama para anak buahnya. Tak luput dari koboi. Mereka akan lebih waspada karena Levon adalah bencana untuk mereka. Kembali di Levon lagi, dia berhasil menembakkan 2 orang lagi dan menyelinap masuk. Kembali di dalam, dilihatkan Manis dan Viper yang menghampiri Jenny dengan sifat angkuhnya merasa di atas angin. Dia nggak tahu bahwa Levon sang malaikat maut sedang di luar. Sekilas dilihatkan geng motor yang menuju ke situ. Lalu Manis menjemput Kuncir yang lagi asik main remi sambil udut untuk segera mengeksekusi Jenny. Pada saat mau dieksekusi, Levon meledakkan granat sehingga membuat tempat itu bergetar dan aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Datanglah para rider yang dipimpin bos besar. Mereka langsung ikut nimbrung baku hantam. Levon dengan beringas dan dingin membantai mereka. Dilihatkan di ruangan penyekapan Jenny, si Kuncir yang khawatir akan dikirim Levon ke isekai. Namun si Viper menenangkannya bahwa ini akan baik-baik aja. Kembali di Levon yang melawan koboi disusul bos besar. Namun si koboi harus tewas ditembak bos besar sendiri. Tibalah duel Levon sama bos besar. Namun dengan singkat, Levon menghabisi bos besar. Lanjut ke tempat penyekapan. Levon tanpa banyak drama langsung nembak Kuncir dan membantai Viper dengan sadis. Sedangkan si Manis dieksekusi sama Jenny. Tak lama dari itu, Paijo dan Paimin datang ke situ. Nah, habis itu polisi korup tadi ke situ untuk mendapatkan keuntungan. Namun si Paijo memberondongnya sampai membuat polisi korup itu dipanggil sang pencipta dan ikut nyusul
reunian ke isekai. Paimin yang melihat Levon, dia langsung menembaknya, disusul Paijo yang ikut menembaki ke arah Levon. Namun dengan keterampilan Levon selama bertahun-tahun, dia nembak Paijo dengan senapan yang dilengkapi fitur pengintaian kamera. Giliran Paimin yang dilempar granat sampai mudhiar. Is that a grenade? Mind your ears. Lalu mereka berdua segera pergi dari tempat itu. Terlihat Simon yang berada di luar menunggu Paijo dan Paimin. Dia melihat Levon berhasil lolos membawa Jenny. Simon segera menghubungi Mamat, namun Mamat malah menyuruhnya tidak memperpanjang masalah ini karena akan berakibat fatal, membuat Simon emosi. Pagi harinya di kediaman Joey Garcia sangat haru sekali karena Jenny berhasil kembali dengan selamat bersama Levon. Pindah di kediaman keluarga Guni yang lagi sarapan bersama Mary. Secara mengejutkan, Levon sudah kembali sehingga suasana menjadi semakin hangat. Lalu film pun tamat. Ending yang sangat mengharukan. Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo! Dari penyelamatan Levon yang sangat epik parah, penyelidikan bahwa ada sangkut pautnya dengan para elit berbahaya dunia mafia yang sulit dihukum. Dan maka dari itu, Levon memutuskan untuk memakai cara hukum lama, yaitu membantai sampai ke akar-akarnya. Lalu, pelajaran yang paling ngena menurut saya dari film ini adalah pesan moral yang harus dijaga di setiap keluarga. Seperti pihak Levon yang ingin menyelamatkan putri sahabatnya yang dianggap keluarga dan memberikan contoh yang baik untuk putrinya walaupun caranya agak brutal. Lalu di pihak Simon yang memperjuangkan bisnis keluarganya dan untuk balas dendam karena keluarganya dibantai oleh Levon. Tapi sekali lagi, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Oke, saya harus pamit undur diri. Ingat, balas dendam itu tidak baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video saya selanjutnya. Oke.